Selamat pagi Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita rayakan hari Pentakosta. Puji Tuhan, saya hampir hampir merayakan di tempat yang lain. Terima kasih buat waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya mau bacakan dari Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Kita akan menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, tapi kita harus tunggu di dalam kota sampai Allah melengkapi kuasa dari tempat tinggi. Yaitu hari ini, di mana semua orang rayakan hari Pentakosta, juga hari ini adalah hari kelahiran dari gereja. Gereja pertama di muka bumi lahir pada saat Pentakosta, pada saat Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, atau juga disebut baptisan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya akan baptisan Roh Kudus. Di mana kita lihat juga waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Yesus tanya kepada Petrus. Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Begitu juga ada wanita Samaria, di mana dalam Yohanes pasal 4, di situ juga dikatakan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, di mana wanita Samaria tersebut berkata kepada Yesus bahwa aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Simon Petrus sudah tahu Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah mengikuti Yesus. Wanita Samaria tersebut juga mengikuti Yesus. Dan murid-murid Yesus yang akan memberitakan Injil diberikan visi amanat agung, juga disuruh tunggu di dalam kota sampai kuasa dari Maha Tinggi turun ke atas mereka. Sebelum kuasa Pentakosta turun kepada murid-murid, sebenarnya Yesus sudah memiliki banyak pengikut-pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya, sudah percaya Yesus. Dan mereka semua Yesus suruh tunggu di Yerusalem untuk menantikan kuasa itu, kuasa Roh Allah. Di mana juga dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saya percaya itu dalam bentuk kuantiti ya. Karena Yesus melakukan pekerjaan yang sudah sangat besar. Nah, ini semua Yesus sampaikan kepada orang-orang yang percaya. Sudah percaya Yesus. Bagaimana dan mengapa hanya 120 orang yang menerima kuasa pencurahan Roh Kudus tersebut? Padahal wanita Samaria saja sudah membawa orang satu kota menjadi orang percaya. Ikut Yesus. Simon Petrus sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang percaya Yesus, hanya Bapa di sorga yang menyatakan dirinya kepada kita. Baru kita dapat percaya bahwa itu adalah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 juga dikatakan begitu. Pada saat kita percaya, kita sudah menerima Yesus. Dan Roh Yesus itu yang akan mengajar saudara dan saya. Semua orang telah percaya Tuhan. Waktu Yesus bangkit dari kematian, bertemu dengan murid-murid, bahkan juga di dalam kisah para rasul, pasal 4 dan 5, dikatakan
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus berkata tentang Pentakosta ini kepada orang-orang percaya. Hanya saja mereka belum dipanggil Kristen. Karena Kristen pertama kali dipanggil di zaman Paulus waktu di Antiok. Waktu di Antiok pertama kali dipanggil Kristen. Yang artinya Kristus-Kristus kecil, para pengikut Kristus. Karena mereka melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Jadi ini mereka sudah dikatakan Kristen, pengikut Yesus semua. Yesus katakan untuk tunggu di Yerusalem sampai kuasa dari Maha Tinggi itu turun ke atas mereka. Mereka semua itu sudah orang percaya. Dan tidak ada orang yang percaya Yesus Kristus adalah Mesias jika tidak dinyatakan oleh Bapa di sorga. Itu Bapa di sorga adalah Roh Kudus. Barang siapa yang menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi semua itu sudah dinyatakan oleh Roh Kudus. Kecuali Yudas. Yudas, selama saya pelajari di Alkitab, saya belum pernah melihat Yudas sekalipun panggil Yesus Mesias atau Tuhan atau Allah. Yudas hanya panggil Yesus guru. Jadi orang yang belum mengalami sebuah pewahyuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia ada kemungkinan dapat cobaan atau godaan, dia dapat meninggalkan Yesus seperti uang atau apapun godaan itu. Dia bisa meninggalkan Yesus seperti Yudas, mungkin juga karena jodoh. Dia bisa meninggalkan Yesus seperti Yudas, karena Yudas belum pernah mendapat pewahyuan tentang Yesus Kristus adalah Mesias. Mesias atau disebut anak Allah atau juga disebut anak manusia, yaitu Allah sendiri menjadi manusia. Kalau Maria sudah tahu Yesus Allah karena Roh Allah yang dikandungnya. Maria melahirkan Yesus melalui Roh Allah dan Maria sangat tahu tentang itu. Bagaimana dengan janji Tuhan ini? Mereka berkumpul di upper room di Yerusalem. Di upper room ini adalah tempat di mana waktu itu ada perjamuan terakhir. Nah, sekarang tempat upper room ini dijadikan perlindungan wisata nasionalnya bangsa Yahudi. Ya, kami pernah ke sana. Upper room itu sangat kecil, tapi diisi oleh 120 orang. Itu sangat sesak. Itu sangat padat itu, ya. Ya, jadi waktu itu mereka berkumpul dan berdoa. Ketika itu tiba hari Pentakosta, saya baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Ketika itu tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh yang dicurahkan setelah orang-orang menjadi percaya. Semua yang di upper room itu, 120 orang itu adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Mereka sudah seperti jutaan orang Kristen hari ini. Mereka sudah percaya. Tapi mengapa hanya 120 orang? Karena 120 orang ini yang membuka hati. Mereka yang mau memberi dirinya untuk terima kuasa Roh Kudus. Mereka yang memposisikan dirinya untuk menerima kuasa Roh Kudus. Karena ini sudah dijanjikan Tuhan. Kita juga tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ini janji Tuhan. Dia akan mencurahkan Rohnya ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapati mimpi. Yesus Kristus sudah menghargai wanita sebelum R.A. Kartini. Sudah memberikan nubuatan lewat Nabi Yoel. Jauh. Ribu tahun yang lalu. Bahwa pada hari akhir dia akan mencurahkan rohnya kepada perempuan dan laki-laki sama. Di mana roh Allah ini pernah turun kepada hamba-hamba Tuhan di zaman perjanjian lama. Yaitu pada Musa, pada Saul, pada Daud. Dan semua nabi-nabi di perjanjian lama, roh Allah sudah turun ke atas mereka. Juga di Samson, itu roh Allah yang sama. Tetapi hanya orang-orang khusus. Di hari-hari akhir, kita semua dipenuhi Roh Kudus. Yaitu di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika seseorang telah dipenuhi kuasa? Ada 5 hal. Pertama, kita dipenuhi kuasa, yaitu untuk dipenuhi secara supranatural, kuasa dan kemampuan secara supranatural. Di mana apa yang terjadi dengan Bapak Ibu di ruang doa Harvest Academy ini, itu Bapak Ibu telah dipenuhi oleh kuasa supranatural sehingga dapat mendoakan orang-orang sakit. Itu kuasa Roh Kudus, tujuannya untuk pelayanan. Waktu kita menjadi percaya, sebelum mereka ada di upper room, mereka sudah pengikut Kristus. Kalau mereka mati, mereka sudah masuk surga. Tapi kuasa Roh Kudus ini bukan untuk kita masuk surga, tapi untuk pelayanan penginjilan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk membawa Injil ke seluruh bumi. Itu tujuan dari baptisan Roh Kudus atau Pentakosta ini. Sehingga kita semua disuruh tunggu sampai kita terima kuasa. Seperti Yesus beritahu kepada murid-muridnya, tunggu di atas ruangan sampai kuasa itu turun. Sehingga juga 2 hari lalu, saya sama Pak Daniel mendoakan orang yang tuli telinganya sejak tahun 1979. Tuli sebelah kanan, tidak kedengaran. Waktu itu kita ngobrol, dia agak terganggu telinganya, dan Pak Daniel langsung bilang begini, Vincent, bagaimana kita doa sembuhkan telinganya dulu? Saya bilang, ya oke, kita doa sembuhkan telinga juga. Kebetulan saya lihat ada iman, sehingga saya tidak berdoa lagi, saya mendemonstrasikan kuasa supranatural ini. Yaitu dengan cara apa? Saya minta Bapak Pendeta ini, dia Pendeta Stefanus dari Sumatera, dia telinganya tuli sebelah kanan. Saya bilang, tolong buka angkat tanganmu, saya tiup. Jadi saya cuma tiup. Terus saya suruh tes. Dia tes telinganya, dia bilang, ya ada perubahan. Saya bilang, oke, kamu mau sembuh total, taruh telingamu di depan screen. Dan saya tiup lagi. Bersama Pak Daniel juga. Kita tiup. Dia tes. Saya tes, saya bilang 3. Pertama dia tidak nyambung. Sebenarnya saya punya 2 pilihan. Ini sembuh atau tidak. Karena saya bilang 3. Tapi saya percaya bahwa saya sudah ada urapan. Saya sudah terima baptis Roh Kudus. Saya sudah terima dari kuasa Maha Tinggi. Jadi saya sebut lagi 3. Dan dia nyambung 3. Saya bilang 2. Dia bilang 2. Saya bilang 1. Dia bilang 1. Nanti saya tidak mau menjadi bias. Orang pikir karena nomornya berurut. Saya langsung bilang 12. Dia bilang 12. Wah, saya bilang puji Tuhan. Nah, itulah kuasa urapan. Itu yang pertama, tujuan dari kuasa Roh Kudus. Yang kedua, yaitu kita sebagai advokatnya. Roh Kudus itu sebagai penasihat kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita waktu bersaksi, kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Tapi waktu kita ceritakan, itu jalan lancar. Seperti saya khotbah ini. Tadi baru bangun, omongnya masih kaku-kaku. Sekali jalan, langsung mengalir. Nah, itu semua kuasa Roh Kudus yang bekerja. Jadi Bapak Ibu banyak yang mau tanya, bagaimana bersaksi? Bersaksilah. Bapak Ibu coba bersaksi, nanti Roh Kudus itu sebagai penasihat, dia akan bimbing kita. Itu sebagai pembela, advokat, dan penasihat. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, dia menyatakan kerajaan Allah di muka bumi melawat saudara dan saya. Jadi itu tujuannya baptis Roh Kudus. Jadi kuasa kerajaan sorga itu dinyatakan di bumi. Seperti doa kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu tujuan tadi kuasa Pentakosta ini. Dan yang keempat, menyadarkan manusia akan dosanya. Waktu kita sampaikan pemberitakan Injil, orang-orang bertobat, menangis, dijamah Tuhan, itu karena kuasa Roh Kudus yang menjamah mereka melalui saudara dan saya yang sudah menerima baptis Roh Kudus ini atau urapan ini. Dan yang kelima, yaitu untuk kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Di mana kita tahu bahwa di mana kuasa Roh Kudus itu nyata turun seperti angin yang kencang, seperti api, ya, seperti api. Bapak Ibu tahu, waktu angin ada, itu tidak kelihatan. Tapi Bapak Ibu mau tahu, boleh tanya mereka yang di NTT, yang Seroja. Mereka tidak lihat, tapi kaget atap melayang. Kaget pohon putus. Itulah kuasa dari angin. Bapak Ibu mau tahu api. Api kecil. Tapi waktu bersama teman-teman Pak Roni, Pak Andres di Jakarta, kami lewat Rawamangun pergi kerja. Kami pulang sore, ada api, lokasi perumahan di pinggir kali di Rawamangun habis. Itulah api. Api dan angin tidak kelihatan awalnya, tetapi selalu berbekas. Selalu berbekas. Saudara dan saya yang penuhi api Roh Kudus ini adalah selalu membekas kemanapun kita pergi. Kita adalah history maker. Amin. Puji Tuhan, saya minta izin waktu, karena itu saya sampaikan dari pihak Allah. Dari pihak Maha Kuasa. Sekarang dari manusianya. Bagaimana sikap manusia untuk menerimanya? Kalau saya cek, Ibu Heli ada, silakan Ibu Heli sampaikan sedikit kesaksian bagaimana kamu bisa menerima Yesus dari doktrin yang berbeda. Dari gereja yang tidak percaya sebelumnya. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Vincent. Kami memang dapat jatah berdua ini ceritanya ya. Pak Vincent sampaikan bagian dari apa yang Roh Kudus lakukan saat pencurahan dan seterusnya, apa yang menjadi fungsinya Roh Kudus buat hidup orang percaya. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai manusianya, sebagai orang yang mau menerima urapannya, tentu ada bagian yang kita kerjakan. Bukan kebetulan karena saya istrinya, lalu Pak Vincent minta saya. Enggak ya. Ini karena saya mengalami sendiri apa yang menjadi pokok bahasan atau materi yang Pak Vincent sampaikan pada pagi hari ini. Saya lahir dan besar dari keluarga yang beda dengan keluarganya Pak Vincent ya. Saya cukup, kalau mau dibilang boleh cukup religius gitu kali ya. Meskipun saat lahir papa mama saya belum Kristen, tetapi tante saya itu seorang penginjil. Rumah kami hanya 100-200 meter dari gereja tempat kami beribadah. Tante saya lulusan sekolah seminari Asia Tenggara saat di Malang, itu sekolah Alkitab yang cukup populer, cukup ngetop untuk kami dari kalangan gereja Injili. Ya, kami juga dari kecil itu dididik untuk, kalau bicara soal Alkitab gitu Bapak Ibu, jangan tanya deh, karena saya dari kecil sekolah minggunya ada ulangan, terus sampai cukup remaja dididik lagi, jadi guru sekolah minggu, terus kami kakak-kakak saya itu cukup aktif berorganisasi di gereja. Setiap ada acara Natal, Paskah, kami ini yang jadi apa ya namanya, seksi acara, sibuk gitu ya. Lalu waktu saya kecil, karena melihat tante saya seorang penginjil, sempat juga saya punya cita-cita, kalau di buku kenangan suka nulis ya, apa cita-cita, apa hobi gitu, saya tulis penginjil. Wah, luar biasa ya, saya nggak kebayang itu ada tulisan seperti itu. Meskipun setelah lebih besar berubah, tetapi sepupu saya ada yang masuk ke saat juga, ada yang menjadi penginjil juga. Lalu sepupu saya yang satunya sekarang menjadi istri gembala. Lalu kakak saya sendiri saat ini menjadi apa ya, buka gereja gitu di kota tempat kami berasal gitu ya. Jadi kalau mau dibilang ada banyak orang-orang yang
ya seperti kayak keluarga religius gitu. Waktu kecil selalu dapat doktrin, karena dari kecil kami di gereja Injili, saya nggak sebut nama ya, selalu dapat doktrin. Karena waktu itu zaman-zaman karismatik mulai, wah dapat doktrin. Hati-hati ya nanti kalau kamu, karena kan sudah mulai besar ya, mungkin seumur anak saya gitu, pra-remaja gitu. Hati-hati kalau nanti ada orang yang sampaikan, mau terima baptisan Roh Kudus enggak? Mau terima enggak? Hati-hati. Nanti kamu jangan-jangan disuruh kosongkan pikiran, kosongkan hati, terus masukin roh. Roh siapa yang masuk nanti? Selalu dapat pikiran pernyataan seperti itu. Jadi itu melekat sampai dewasa. Bahkan waktu saya ke gereja, salah satu gereja karismatik gitu ya, orang mulai menyembah dalam roh, saya kabur. Saya pikir gila, ini apa-apaan gitu. Gila ini kok gereja kok kayak gini kebaktiannya gitu kan. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Pak Vincent. Mulai saya dikenal saya mulai sedikit banyak tahu, saya tahu dia dari aliran yang berbeda gitu. Tapi saya sangat bersyukur karena saya ketemu orang seiman gitu. Jadi kalau urusan aliran beda, saya pikir nggak apa-apa lah gitu. Hanya masalahnya Pak Vincent ini setiap kali selalu bilang saya Kristen mati gitu ya. Wah, marah saya gitu ya. Saya buktikan waktu kami menikah, saya pilih lagu-lagu yang ada kata-kata Roh Kudus. Jadi saya mau kasih tahu dia, jangan sembarangan kamu. Saya Kristen sama kamu lebih duluan saya. Saya jadi Kristen itu kalau kamu mau tes saya tahu semua pengetahuan Alkitab. Kamu jangan macam-macam. Saya bahkan gereja saya juga, kalau kamu mau ngomong soal menginjil, gereja saya tuh punya logo, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil. Saya juga lakukan, saya bilang gitu ya. Jadi kamu jangan macam-macam. Saya selalu panas setiap kali dia bilang, kamu ini gimana sih? Kamu nggak ngerti ya? Kamu jadi orang Kristen kok kayak orang Kristen mati gitu. Kamu nggak bertumbuh, kamu nggak dia selalu bilang pokoknya saya orang Kristen mati gitu. Saya marah, jadi saya seperti orang Farisi mungkin ditegur gitu ya, rasa kurang ajar banget. Saya ini tahu banyak hal tentang kekristenan gitu. Lalu dari situ saya sering ngetes gitu. Mana sih Roh Kudus? Kenapa sih kok saya dibilang orang mati? Saya kan percaya saat saya terima Yesus, saya undang Roh Kudus masuk dalam hati saya. Saya punya Roh Kudus kok. Kenapa saya dibilang orang mati, Kristen mati gitu kan? Kalau Roh Kudus tidak dalam hati saya, pasti kan saya setiap kali saya berbuat dosa kok selalu yang menegur. Saya tahu saya sudah diselamatkan, saya tahu Roh Kudus ada dalam hati saya. Jadi nggak mungkin dia bilang saya nggak ada Roh Kudus, kata Pak Vincent selalu bilangnya gitu. Kamu orang Kristen mati karena kamu nggak ada Roh Kudus, gitu kan? Jadi selama tahun-tahun awal perkawinan kami kalau berantem itu masalahnya kayak gituan. Saya selalu ditegur, Kristen mati, saya marah, saya kesel gitu ya. Sampai waktu akhirnya hamil anak pertama, ini ada pendeta yang mau, tapi kami selalu pergi ke gereja karismatik ya Bapak Ibu. Ada orang pencurahan Roh Kudus. Setiap kali ada kebaktian pencurahan Roh Kudus, saya deg-degan. Karena saya pikir, aduh, nanti semua orang berbahasa roh, saya nggak bisa gitu ya. Ada sedikit malu, kesel, sebel, campur jadi satu gitu. Waktu pendeta mau doakan, saya sempat ngetes. Ayo mana, kamu pikir saya nggak ada Roh Kudus kali? Coba doakan, saya pasti nggak akan tergeletak, nggak akan jatuh, nggak akan kalau itu istilahnya pokoknya saya nggak akan kena deh, nggak akan ngaruh sama saya karena Roh Kudus sudah di dalam saya, gitu kan? Saya selalu berpikir begitu. Lalu satu kali lama-kelamaan saya lihat kok enak ya, lihat teman-teman juga gitu. Kok kayaknya mereka kalau jalani hidup ini kok lebih powerful. Setiap hari Pak Vincent kan sering doa bahasa roh gitu. Saya sampai hafal. Saking keselnya saya kalau lagi habis berantem marah gitu, dia bilang saya nggak ada urapan, saya orang Kristen mati. Satu kali saya sering, bukan satu kali, saya sering, Tuhan kurang ajar banget. Dia bilang saya orang Kristen mati. Saya juga bisa kalau cuma doa buka mulut gitu, pakai bahasa gitu, saya juga bisa. Jadi saya pernah ngetes gitu. Saya doa, saya udah hafal kan, dengar suara doa Pak Vincent, doa bahasa roh itu kan hafal banget gitu. Saya doa, saya mau buka, setiap kali saya mau buka, di pikiran tahu apa suku kata yang diucapin tuh tahu gitu. Tapi setiap kali mau sampaikan nggak bisa gitu, mulut saya ketutup gitu ya. Aduh, gimana sih kok nggak bisa gitu ya. Sampai akhirnya dalam sebuah komsel saya nggak tahan. Kembali lagi kan bicara soal pencurahan Roh Kudus.
saya nggak tahan, akhirnya saya memberanikan diri untuk terbuka. Saya merasa saat itu adalah saat di mana saya betul-betul menjadi rendah hati gitu ya. Saya nggak malu gitu untuk sampaikan bahwa sebetulnya ya saya belum terima urapan Roh Kudus, saya belum dibaptis Roh Kudus gitu. Dan saat itu di sebuah rumah kecil, rumah salah satu teman kami, komselnya juga hanya beberapa orang gitu ya. Waktu disampaikan mau nggak terima baptisan Roh Kudus gitu, saya akhirnya menyampaikan apa yang menjadi pergumulan saya, bahwa saya dari kecil dididik seperti ini, lalu sekarang sebetulnya pertanyaannya kan cuma satu, sekarang mau nggak terima? Ya saya bilang mau, gitu. Saat itu kan buat saya itu adalah satu hal yang saya betul-betul merendahkan diri saya gitu ya. Buat saya ini orang yang arogan gitu. Saya paling malu untuk mengakui kelemahan saya, kekurangan saya, apalagi kalau sampai orang tahu saya ini misalnya ada yang sesuatu yang nggak bisa lah gitu. Jadi waktu itu didoakan, akhirnya saya terima. Saya terima pun tidak dengan cara yang saya jatuh tergeletak atau saya jadi gimana-gimana. Bahkan suara bahasa lidah saya pun tidak sehisteris teman saya yang mungkin sudah dapat gitu. Dia sudah dapat tapi dia dapat lagi dan lebih histeris dari saya gitu ya. Tapi saat itu ya sudah, saya terima, saya pulang. Sejak saat itu tahu dong siapa yang paling berbahagia selain saya. Tentunya suami saya. Dan sejak saat itu suami saya mengatakan, kamu harus pakai, kamu sudah dapat, kita latihan. Bukan latihan, kita praktek gitu ya. Kita praktek dan setiap hari kami sama-sama luangkan waktu kami praktek hanya khusus doa bahasa roh. Itu juga saat saya merasa saya merendahkan hati lagi, merendahkan diri saya serendah-rendahnya, karena jujur Bapak Ibu, sama suami sendiri aja saya malu gitu. Saya malu karena saya merasa, aduh nanti kalau yang keluarnya itu silabelnya atau suku katanya beda sama dia, terus baru, terus aneh, saya gimana ya? Pokoknya saya merasa untuk saya gitu, saya merasa saya betul-betul malu gitu. Kami terus latihan sampai akhirnya terbentuk suku kata yang menjadi doa bahasa roh saya sendiri, yang menjadi penyembahan saya sendiri. Dan buah yang pertama yang sangat saya nikmati adalah pertobatan dari papanya Pak Vincent. Karena kami percaya saat kita lemah, roh yang berdoa. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan untuk saya terima itu? Satu, saya tidak lagi ngetes, tidak lagi menolak, tapi saya honor Holy Spirit. Saat saya honor, saya menghormati Holy Spirit, saya tahu apa tujuannya. Jika saya terima Holy Spirit, saya mulai membuka hati. Saya memposisikan diri saya untuk menerima. Itu yang kedua. Satu, saya honor. Dua, saya menerima. Saya posisikan diri saya untuk terima. Kalau tadi saya bilang saya merendahkan hati saya, merendahkan diri saya tidak malu lagi untuk menjadi kelihatan belum terima atau belum lengkap gitu ya. Jadi saya memposisikan diri saya. Yang ketiga, saya menyatu dengan tujuan dari Roh Kudus datang atau mencurahkan kuasanya untuk kita orang percaya. Dan yang keempat, saya ada di ruangan itu. Saya ada di upper room itu, ada di ruangan atas itu, dan siap untuk menerima surahan urapan Roh Kudus. Jadi itu yang saya lakukan sebagai orang percaya, dan saya bersyukur sekali. Saya katakan semalam sama Pak Vincent, dua hal, hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan buat saya. Satu, keselamatan. Yang kedua, urapan dari Roh Kudus. Saya merasa saya menjadi orang Kristen yang sangat diberkati, karena saya ngalamin dua hal ini. Saya ngalamin bagaimana hidup dididik dengan pengetahuan Alkitab, kekristenan yang cukup mumpuni gitu ya. Dan yang kedua, saya diberi power, saya diberi urapan, saya diberi kuasa untuk lakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Jadi kita tahu yang mau terima, pertama, hormati Roh Kudus. Yang kedua, posisikan diri kita untuk menerimanya. Dan yang ketiga, menyatu dengan tujuan Allah.
kemauan Allah, yaitu untuk penuhi kita dengan roh Allah. Dan yang keempat, kita berada pada upper room itu, yaitu ruangan yang sama. Hari ini Bapak Ibu sudah berada di dalam ruangan yang sama. Kita sama-sama orang percaya. Di upper room, kita sudah berada di upper room itu. Baik lewat Zoom, baik lewat YouTube atau lewat Facebook. Saya mau ajak Bapak Ibu berdoa untuk buka hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mau menghormati Roh Kudus, maka saudara akan terima kuasa ini. Saya pernah pergi KKR di sebuah kota, dan ada hamba Tuhan datang bertemu dengan saya, berkata, Pak Vincent, saya mau urapan yang Bapak punya, tolong tumpang tangan kepada saya. Dan saya ngajak dia, saya bilang, saya mau beritahu rahasia urapan. Urapan yang terbesar yang manusia terima itu urapan baptisan Roh Kudus. Titik. Tidak ada di seluruh kisah para rasul Petrus menerima urapan yang lain, atau Yakobus atau Paulus terima urapan yang lain. Yaitu urapan yang Bapak Ibu akan terima saat ini, yaitu Pentakosta. Bapak Ibu terima ini, dan manifestasi dari kuasa ini itu kalau Bapak Ibu action. Bapak Ibu yang sering lihat di ruang doa Harvest Academy, mengapa urapan ini berkarya, berkuasa menyembuhkan orang sakit? Karena bapak-bapak hamba Tuhan ini, baik ibu-ibu, bapak-bapak ini action. Mereka action, mereka doakan orang sakit. Mereka perintahkan kesembuhan. Itu urapan langsung mengalir. Jadi buka hati Bapak Ibu. Karena the power is to change. The power is to work. Bukan doing nothing. Jadi kuasa Roh Kudus adalah untuk perubahan. Kuasa Roh Kudus adalah untuk pekerjaan ilahi. Sebelum kita terima, saya mau berdoa supaya Bapak Ibu mengalami dulu hadiah yang pertama yang tadi Bu Heli terima, yaitu keselamatan. Mari ikuti doa saya. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Saya percaya Engkau mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa saya. Hari ini saya minta ampun atas semua kesalahan dan dosa saya. Saya juga mau ampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Saya mengundang Roh Kudus masuk ke hati saya. Hari ini saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang sudah doa pertobatan ini, angkat tangan Bapak Ibu saudara semua, baik di Zoom, di YouTube, di Facebook. Bapak Ibu akan terima pencurahan Roh Kudus sekarang juga. Angkat tangan saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, Engkau yang akan membaptis pencurahan Roh Kudus ini kepada setiap anak-anak-Mu, baik perempuan dan laki-laki, sesuai dengan janji-Mu, akan dicurahkan Roh-Mu pada hari-hari akhir. Dan sekarang terjadi. Dalam nama Yesus, terima baptisan Roh Kudus ini. Terima dalam nama Yesus. Semua yang sudah terima, berdoa di dalam bahasa roh. Sinar rababa shirere anda ralaba syanda. Hina ralaba rolobo shirere anda ralaba shirere anda ralaba syanda. Terima, terima. Wanita laki-laki, perempuan laki-laki, di hari akhir, Allah sudah menjanjikan baptisan Roh Kudus ini, pencurahan roh ini. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sirara ramanda syandiana ralaba rolobo shirere anda ralaba ralaba syaraba. Hirere anda manda rolobo shina manda ralaba ralaba syanda. Hina rere amanda manda ralaba sirere anda rolobo shirara rababa yandiana manda rolobo. Hirere anda manda ralaba rolobo shirere anda rebi anda ralaba 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 syanda. Hina rebi anda ralaba rolobo shirere anda ralaba syanda. Terima, terima. Terus berdoa di dalam bahasa roh. Bukan latihan ya, tapi berdoa. Karena waktu kita berdoa di dalam bahasa roh, di dalam Yudas pasal 1 ayat 20, itu kita membangun diri kita. Kita membangun iman kita. Kita membangun pengetahuan ilahi. Kita membangun semua karunia-karunia roh waktu kita berdoa di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati.